kita berjumpa kembali dengan podcast Paiketan Kerama Bali ya. Dan kita akan membahas ya sebuah topik yang sangat penting yang kita akan song-song bersama-sama, yaitu bagaimana mencapai kedamaian dalam menyambut dan merayakan hari suci Nyepi bersamaan dengan hari raya Idul Fitri. Kita akan menghadirkan dua narasumber yang sangat kompeten dalam hal ini dan sudah dikenal oleh masyarakat. Yang pertama adalah Dr. Fitri Rudia Adiputra, SAG MAG. Beliau adalah Ketua PHD Badung, mantan Rektor IHDN, kemudian pembina Paiketan Kerama Bali. Yang kedua adalah Bapak Yai Haji Mahrusun Adiono. Beliau adalah Ketua MUI Provinsi Bali, kemudian pensiunan Kementerian Agama, Pak Kanwil ya, di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, kemudian senior sekali di kalangan umat Muslim. Terima kasih banyak sudah bergabung di podcast Paiketan Kerama Bali. Assalamualaikum Haji, selamat sedang melaksanakan puasa, semoga damai. Baik, pemirsa, kita akan mulai perbincangan ini dengan topik yang sudah saya sampaikan tadi. Itu dalam kesempatan ini kita akan memperbincangkan tentang Hari Raya Nyepi yang berhimpitan dengan Hari Raya Islam, yaitu Idul Fitri ya. Ya, ini adalah topik yang sangat menarik karena kita akan menyongsong dua hari raya besar itu. Semoga berjalan dengan lancar kan gitu, damai, kemudian aman kan gitu harapannya. Nah, di media sosial kita sudah mendengar, melihat, mencermati berbagai diskusi yang terkait dengan takbiran Pak Haji, takbiran ya, yang mungkin akan dilaksanakan oleh saudara-saudara kita umat Islam, terutama di Bali, yang akan dilaksanakan menjelang Idul Fitri ya. Saya dengar katanya mau dilaksanakan pada tanggal 19 ya, bertepatan dengan Hari Raya Nyepi ya bagi umat Hindu di Bali ya. Nah, saya sudah mendapatkan juga kiriman yang sudah beredar di media sosial. Ketua MUI Kabupaten Badung sudah menerbitkan seruan bersama untuk mempersilakan atau menghimbau saudara-saudara kita umat Muslim supaya melakukan takbiran di rumah ya, di rumah, sehingga tidak keluar rumah. Untuk apa tujuannya? Untuk menghormati saudara-saudara umat Hindu yang sedang melaksanakan Hari Raya Nyepi ya. Karena di dalam Hindu itu ada namanya Tape Berate Nyepi ya. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh menyalakan api, tidak boleh bepergian, tidak boleh menghidupkan hiburan gitu ya. Itu Tape Berate. Nah, saya ingin ke Pak Rudia dulu yang kaitannya dengan Hari Raya Nyepi. Apa sesungguhnya makna yang bisa kita petik dari dua hari raya besar ini yang berhimpitan ini, dan bagaimana masing-masing umat ini, khususnya umat Hindu dan umat saudara kita di Islam itu, supaya bisa melaksanakannya dengan damai, tentram, aman gitu Pak. Silakan Pak. Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan, salam sejahtera, budaya, dan rahayu. Mas Dharma yang berbahagia, kami kebetulan sekarang berbincang-bincang dengan sesepuh kami yang sudah kenal lama, dan Pak Haji. Ya, selamat ketemu Pak Haji. Ya, sekaligus selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga saudara-saudara kami yang di Muslim itu semua dalam kondisi sehat, aman, damai, sehingga menyongsong Idul Fitri yang akan datang tetap dalam kondisi yang sehat, rukun, dan berbahagia. Perlu kami sampaikan bahwa
hakikat, makna sekaligus fungsi dari perayaan Nyepi itu pertama ya harus kita pahami bersama-sama sebagai warga negara Indonesia yang hidup tinggal di wilayah NKRI, bukan yang sedang di luar negeri ya. Saya cermati ada 4 norma yang wajib dipahami, ditaati, diikuti oleh kita semua. Pertama, ya, norma hukum positif. Kedua, norma agama oleh semua umat beragama. Kemudian ada norma kesopanan, interaksi kita dengan sesama warga negara dan juga sama saudara-saudara kita yang berbeda agama namun wasudewa kutumbakam. Dan kemudian juga ada norma susila, yaitu keinginan baik dari dalam diri kita masing-masing. Nah, berkaitan dengan perayaan Nyepi yang berhimpitan dengan Idul Fitri, yang kemudian sehari sebelum Idul Fitri adalah ada acara takbiran, ya ini perlu kita bersama-sama kembali kepada 4 norma hidup tadi yang saya maksudkan. Ya. Khusus untuk kita, kami, ya, saudara-saudara, Mas Dharma, dalam proses menyongsong tahun Saka baru yang diawali dengan pemelastian, kemudian pengerupukan, Nyepi dan Dharma Santi. Ya, melasti itu berfungsi dan bermakna anganyutakan letuhin buana, ya, menghilangkan, menetralisir, membersihkan segala noda yang terjadi di alam ini, baik alam besar maupun alam kecil dalam diri sendiri. Angiring perwadak dewade, anganyutakan letuhin buana, amet tidak berdering telenging segala, membuang segala kotoran dunia kita, lingkungan kita dan diri sendiri. Yang dalam diri sendiri, bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin supaya ganjalan dalam pikiran, keluhan dalam diri kita sendiri kita lepaskan. Ya, secara normatif keagamaan tampaknya dibuang ke segara karena air itu sebagai tempat pembersihan. Tapi juga kemudian kita harus kunci, create pada waktu Nyepi, ya, setelah dibuang, coba kita renungkan kembali, sudah bersih enggak? Sudah terbuang enggak? Dites seolah-olah tuh. Pada saat Nyepi, mampu enggak kita kembali kepada posisi kita yang nol? Idealnya, ya, tentu masing-masing umat, terutama umat Hindu kan sesuai dengan anak-anak, remaja, orang dewasa, sannyasin, biksu akan mengalami standar yang berbeda. Nah, berkait dengan itu, kita semua umat Hindu patut wajib melaksanakan, mengikuti upacara pemelastian, kemudian pecaruan. Di pecaruan ini adalah memberikan penghormatan kepada energi alam supaya kembali, ya, kembali kepada posisi yang ideal. Kembali kepada posisi yang ideal. Ini potensi alam, baik secara skala, yang di skalanya lewat ritual, supaya kembali dunia ini menjadi aman, damai. Dalam diri sendiri laksanakan dengan catur berada penyepian. Saya yakin tidak ada umat Hindu yang dewasa tidak kenal dengan namanya catur berada penyepian. Tidak perlu saya jelaskan satu persatu, ya. Amati geni, amati lelanguan, amati lelungan, dan amati karir. Itu dilaksanakan dalam rangka untuk menemukan, ya, kesejatian diri kita sendiri. Seberapa besar potensi dalam diri sendiri bisa dibersihkan, dan seberapa besar kemampuan kita untuk mengendalikan diri lewat cakra berada penyepian. Jika ini sudah terjadi, maka esoknya pada tahun baru Saka, ya, walaupun pernah kita mempergunakan penanggal pisan, sesegedase kita menyongsong kehidupan dengan suasana yang betul-betul unik, damai, bebas, merdeka, dan penuh toleransi, persamaan, persaudaraan sesuai dengan Pancasila, Wasudewa Kutumbaka, Trihita Karana. Nah,
Itu yang dapat saya sampaikan sementara. Ya, pada esensinya itu esensi daripada perayaan Nyepi itu yang mulai dari melasti, percaruan, Tawaragung, kemudian Nyepi itu ingin mengembalikan kondisi alam semesta yang mungkin ada sesuatu yang kurang baik supaya menjadi murni kembali. Ya, Itu ya. kalau Tenang. saya ibaratkan seperti kendaraan, ya kita coba tune up dulu. Charge. Ya, bagaimana nih kendaraan kita nih? Olinya, mesinnya, bannya, air aki dan lain sebagainya, sehingga menjadi prima kembali dia. Kita akan melanjutkan program kita di tahun sampai yang baru. Oke, terima kasih Pak Dr. Rudier. Saya tadi lupa menyampaikan selamat menjalankan puasa nih, menjelang tutup nanti puasanya pada hari Idul Fitri ya. Semoga seluruh sahabat umat Muslim di Bali, terutama di seluruh Indonesia juga selalu dalam keadaan damai, gitu ya. Makasih. Pertanyaan saya, Pak Haji, bagaimana memaknai Hari Raya Nyepi, Hari Raya Idul Fitri, kemudian yang berhimpitan dengan Hari Raya Nyepi, supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita bisa menjalankannya sesuai dengan anjuran yang sudah beredar. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perlu sebelumnya disampaikan bahwa Nyepi yang berbarengan atau berhimpitan dengan Idul Fitri itu biasanya terjadi dalam 20 tahun sekali, ya, kurang lebih lah gitu. Dan ini sudah pernah terjadi sekitar tahun 2004 kalau tidak salah. Sehingga pada saat itu Nyepi dan Idul Fitri berjalan lancar, tidak ada masalah. Nah, oleh karena itu untuk tahun ini barangkali ya merupakan pengulangan yang sudah pernah terjadi. Dan kita dari Muslim diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan takbir. Ya. Takbir itu adalah sebagai rasa gembira, ya, untuk membesarkan nama Allah, terutama setelah umat Islam selesai menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan. Jadi ungkapan takbir itu mungkin ada kalau Allah Akbar dan sebagainya, yang karena bertepatan dengan pelaksanaan Hari Raya Nyepi, maka takbirnya dilakukan di masjid terdekat. Nah, itu. Jadi di masjid terdekat, jalan kaki, kemudian tidak pakai pengeras suara, dan lampunya secukupnya. Jam 9 sudah selesai dan kembali lagi ke rumah masing-masing dalam keadaan ya mudah-mudahan dalam keadaan aman lah gitu. Dengan dengan catatan bahwa masing-masing masjid atau musala supaya berkoordinasi dengan kepala desa setempat, termasuk desa adat, pecawan dan sebagainya, dengan harapan pada waktu berangkat dan pulangnya dalam keadaan lancar dan jadi kita tentu terima kasih atas diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa sangat gembira sekali dengan melakukan takbir di masjid atau mushola terdekat. Kalau misalnya mushola masjidnya jauh, ya tidak usah, di rumah saja gitu. Tapi yang dekat dengan masjid ya ke masjid atau mushola gitu. Dan sekali lagi waktu pelaksanaannya itu sangat terbatas. Jadi sampai
sampai jam 9 dah selesai. Ya. Kalau pernyataan di kota Denpasar, ya, itu sampai jam 10. Gitu. Jadi beda Pak yang provinsi sama yang FKUP provinsi sama yang di kota. Gitu. Jadi itu barangkali mengenai pelaksanaan takbir itu, ya, di waktu terbatas, ya, jalan kaki dan sebagainya, semua serba terbatas. Kita memaklumi karena memang sedang dalam keadaan hari raya. Ya. Ya, terima kasih Pak Haji. Sekarang saya mau cross check di Badung, MUI Kabupaten Badung, ya, sudah mengeluarkan seruan bahwa takbiran itu hendaknya, ya, seruan ini hendaknya dilakukan di rumah. Karena tujuannya adalah untuk menghormati saudara-saudara umat Hindu yang sedang melakukan catur berata penyepian. Gimana dengan seruan ini Pak? Termasuk juga di Denpasar sudah ada seruan itu. Jadi seruan yang dikeluarkan oleh FKUP provinsi bersama Kanwil Kementerian Agama, kemudian diketahui oleh kepolisian dari Pangdam dan juga gubernur, seperti itu. Jadi tidak sama dengan yang Bapak sampaikan di Badung tadi. Jadi kita tetap menginginkan bahwa itu dilakukan di di masjid atau mushola terdekat. Jadi tetangga masjid itu aja, kira-kira itu. Ya. Karena dalam rangka sekali lagi mensiarkan, membesarkan nama Allah yang telah memberikan kita nikmat berupa kita bisa menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan. Dan ungkapannya karena dengan bertakbir tadi. Gitu. Ya, mengenai apa itu yang di Badung saya malah baru tahu dari Bapak gitu. Tapi yang di provinsi dan sudah disebarkan ke seluruh kabupaten kota itu seperti itu. Saya ingin membuka kembali bahwa yang di Badung itu pengurus cabang NU yang mengeluarkan seruan. Kemudian yang di kota itu pengurus Muhammadiyah di kota Denpasar. Seruannya sama. Jadi diminta pada umat saudara-saudara kita umat Islam supaya melakukan takbiran di rumah. Jadi agak berbeda. Jadi kita jadinya bingung ini. Kita mau ikut yang mana kan gitu ya. Mungkin ini yang perlu di internal di internal teman-teman di Muslim mungkin perlu semacam biar bersama ada kesamaan gitu ya. Terima kasih informasi ini Pak. Jadi kita terus terang tidak tahu ya, walaupun Muhammadiyah, NU dan sebagainya sebenarnya juga tergabung di dalam MUI sebenarnya. Jadi tidak tahu gimana itu, padahal kita juga sudah menyampaikan seruan bersama yang di provinsi itu kepada seluruh kabupaten kota. Jadi nanti ini biar tidak menimbulkan kebingungan kan ya, karena ini di internal saudara kita, karena ada seruan dari organisasi NU, kemudian Muhammadiyah di kota dan di Badung NU, ada seruan seperti itu. Kemudian FKUB juga sudah menandatangani seruan bersama, diketahui oleh Kementerian Agama supaya seperti yang Pak Haji sampaikan. Mungkin perlu nanti supaya umat kita tidak bingung Terima kasih nih Pak. Nanti kita sinkronkan. Baik Pak Haji. Saya ke Pak Budi dulu. Nah, kalau teman-teman di umat Hindu itu
itu kan sudah jelas sekali itu aturannya di dalam catur berada itu. Ya. Satu yang paling yang bersembitan dengan ini keinginan bukan keinginan acara dari teman-teman di saudara kita di Muslim itu kan dia harus keluar rumah walaupun dalam jarak yang dekat ya. Iya. Nah kan gitu ke masjid terdekat. Sementara catur berada penyepian kan itu ada di dalam poinnya adalah amati lelungan, artinya tidak boleh keluar rumah. Bagaimana ini menyikapi ini dalam situasi yang seperti ini? Baik, terima kasih. Hal yang perlu juga kami informasikan kepada kita sekalian. Saya kebetulan lewat Kementerian Agama Kabupaten Badung tempoh hari juga melaksanakan podcast. Kemudian belakangan disusul oleh seruan dari MUI Badung. Ya, itu tanpa sepengetahuan saya, tapi saya terima lewat FKUB Badung bahwa yang ideal barangkali silahkan takbiran bersama-sama, namun dapat takbiran ya atau takbiran itu taraweh ya, dapat dilaksanakan di rumah masing-masing. Itulah idealnya yang masuk ke FKUB Badung yang ditandatangani oleh Ketua MUI Badung. Di samping itu di tempat lain ya di Sanur Kajer ya, saya juga dapat kiriman sana diprakarsai oleh dan diperbekal menghimpun semua pengurus masjid, pengurus musola, desa adat, Babin Limas, ya, Limas. Mereka dengan berbagai pertimbangan, tapi saya melihat dari kaca pandang saya, teman-teman itu karena satu sisi catur bernyepi, di sisi lain boleh taraweh dan takbiran dilaksanakan di rumah, sepakat dari pengurus masjid, musola akan mengajak saudara-saudara kita umat muslim yang melaksanakan taraweh atau takbiran di rumah masing-masing. Jika sama-sama menyadari itu. Dan terakhir saya dapat laporan Badung ini desa adat Kerobokan yang terdiri dari 52 banjar adat. 15 banjar itu masuk ke wilayah desa adat Kerobokan. Mereka 2 hari yang lalu bersalah ya, laksanakan rapat koordinasi bersama-sama dengan Babin Kantimas, Babinsa, ya, pengurus musola, pengurus masjid yang ada di wilayah 52 banjar itu. Berkesimpulan pula demi sama-sama menghormati, ya menyayangi gitu kan, supaya semuanya dapat berjalan dengan bagus, sepakat ya selama teman-teman muslim, saya sangat hargai sekali itu, akan dilaksanakan diimbau semua keluarga yang umat muslim itu melaksanakan taraweh dan takbiran di rumah masing-masing ya. Dan belakangan ya di luar sepengetahuan lurah yang ada di 3 kelurahan itu, kemudian di empat yang seperti itu, ada pernyataan yang disampaikan oleh himpunan atau organisasi LDII ya, apa yang dipakai lembaga dakwah ya, ya. Se-Kabupaten Badung, lembaga dakwah se-Kabupaten Badung mengimbau, mengajak saudara-saudara kita umat muslim melaksanakan taraweh atau takbiran di rumah masing-masing. Ini saya terharu sebagai warga Kerobokan, saya terharu. Saya tidak ikut Pak, tidak ikut dalam rapat itu karena kebetulan juga di kantor ya, saya diberitahu oleh juru bendesa kami, ini kehendak teman-teman sempron kita, terutama yang LDII itu datang langsung menjawab karena tidak ikut rapat sebelumnya ya. Dari yang diajak rapat di sana adalah pengurus masjid dan pengurus musola sebelumnya sepakat untuk melaksanakan taraweh di rumah masing-masing ya.
Ini kami sebagai warga Hindu, kerama Hindu sekaligus kerama adat, ya sangat menghargai. Ya, saya tidak bisa menghayati memahami konsep Islam, tetapi fakta yang dinyatakan semacam itu luar biasa. Ya, sekaligus dengan kondisi itu, kami berharap selaku lembaga, semua umat Hindu yang diemong oleh banyak adat, desa adat, kepala lingkungan, juru desa, berbekel, Pak Lurah, ayo kita bersama-sama. Ya, bagaimana umat Hindu dapat lebih usuk lagi, lebih maksimal melaksanakan catur berkat penyepian. Apalagi sudah didukung oleh saudara-saudara kita non-Muslim dengan kesepakatan semacam itu. Saya berpikir rupanya, karena saya tidak pernah ikut apa, dengan pemahaman konsep Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, Tuhan Maha Ada, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Tahu, sekalipun melaksanakan tarawih di rumah, dia juga Maha menyaksikan. Mungkin itu yang dijadikan pegangan dan berpikir sehingga ada kesepakatan semacam itu. Saya tidak pernah mengikuti rapat itu, tapi itu yang terjadi. Ya, luar biasa nih. Ya, pemahaman kita secara bersama-sama. Itu yang dapat saya sampaikan. Baik Pak. Jadi ini sangat luar biasa Pak Haji. Apa yang dipaparkan oleh Pak Ede Rudia, sebuah apresiasi yang sangat luar biasa dari sahabat-sahabat kita umat Muslim, baik itu di Sanur Kaje, Kerobokan dan sebagainya kan. Termasuk organisasi pemuda Ansor juga menyampaikan. Di Bandung. Akan siap mengarahkan, mengajak saudara-saudara umat Muslim untuk melaksanakan tarawih dan takbiran di rumah. Ya. Ini luar biasa, ini sebuah pemahaman dan apresiasi yang sangat luar biasa atas keikhlasannya, ya, kesadarannya disertai dengan rasa kasih yang begitu dalam. Mungkin kalau kita andaikan seperti pepatah itu ya, di mana bumi dipijak, ya, di sana langit dijunjung kan gitu ya. Mungkin karena mereka saudara kita itu berada di Bali, mungkin khusus ini untuk di Bali, sehingga mau bukan mengalah istilahnya, seperti tadi dimanapun kan gitu ya. Jadi mau melaksanakan takbiran di rumah masing-masing. Mungkin nanti ini sebuah apresiasi yang luar biasa. Nah, sekarang kembali ke Pak Haji. Nah, kan ada semacam kesepakatan FKUB yang ditandatangani oleh Kanwil, kemudian ada pejabat-pejabat di situ, kemudian pimpinan-pimpinan majelis keagamaan di Bali. Nah, ini di satu sisi ada toleransi dengan memberikan keleluasaan dengan bertakbiran atau melakukan takbiran di masjid terdekat, berjalan kaki kan gitu ya. Tanpa pengeras suara, kemudian lampunya terbatas, waktunya juga terbatas, dan ini sebuah juga istilahnya antisipasi supaya jangan terjadi gesekan atau masalah kan gitu. Kan semua nyari aman nih, nyaman. Nah, kemudian di sisi lain tadi ada seperti itu yang seperti Bapak Dr. Gede Rudia. Bagaimana ini sebenarnya, apa yang bisa menurut Pak Haji gimana ini menyikapi ini supaya nanti tidak bingung? Jadi saya kira yang mengikuti seperti saya tadi disampaikan, saya kira silakan saja gitu. Tetapi yang mengikuti seruan seperti tadi yang saya sampaikan, saya kira juga silakan. Jadi ini kan perkembangan itu Pak. Jadi perkembangan itu nanti ujungnya sampai di mana kita belum tahu. Tapi yang jelas bahwa masyarakat yang katakanlah di kabupaten mengikuti apa yang diserukan oleh FKUB provinsi gitu, karena sudah lama disampaikan. Dan saya juga sudah mengunjungi kabupaten-kabupaten, di antaranya
sesuai dengan edaran itu. Gitu. Dan ada yang mengatakan juga bahwa kita juga bikin edaran, tetapi intinya sama dengan itu. Gitu. Yaitu ya maaf ini barangkali dulu ya yang tahun yang pertama itu memang seperti itu. Jadi kita istilahnya sekarang itu meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Gitu. Ya, adapun kemudian ada perkembangan baru, ya itu ya silakan saja, kita tidak mempermasalahkan. Ya. Tetapi nanti di masyarakat kalau ada misalnya yang yang terawih atau takbirnya di masjid, supaya dimaklumi, karena itu memang kesepakatan bersama yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama di tingkat provinsi. Ya, jadi ya yang tadi yang dari desa, dari dengan kesepakatan dan disadar, saya kira tidak masalah sih, akan bisa gitu. Jadi sama-sama jalan ini ya? Iya, sama-sama. Bagi yang mengikuti takbiran sesuai dengan kesepakatan FKUB provinsi, bagi yang mengikuti kesepakatan di masing-masing desa yang tadi disebutkan Dr. Gede Dudia, takbiran dan tarawih di rumah, silakan. Jadi karena memang kita untuk tidak bisa kemudian merubah, ini juga agak susah itu, karena kesepakatan orang-orang banyak, majelis agama dan sebagainya, kemudian pemerintah dan sebagainya. Saya kira itu biar aja jalan nanti sambil menunggu perkembangan bagaimana berikutnya. Tapi yang jelas bahwa pelaksanaannya itu kan dimaksud untuk saling memberikan toleransi masing-masing. Selama ini kan kita kalau udah ada acara seperti ini kan 24 jam, Pak. Artinya kita taat gitu ada. Nah, kita sekarang ada Idul Fitri, ya kita sekarang supaya ada saling menghormati, saling bertoleransi dan sebagainya. Jadi tidak mengurangi hati baik kita untuk dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Jadi sama-sama jalan gitu ya. Iya. Nah, bagaimana apa yang bisa apa yang Bapak Haji bisa himbau kepada masyarakat, khususnya sahabat-sahabat Muslim dalam hal ini? Jadi bagi saya ya, sesuai dengan yang saya sepakati dengan beberapa tokoh agama itu yang jalan. Sementara bagi yang ada beberapa itu kan sesuatu yang menurut saya baru gitu. Jadi perlu diskusi lagi bersama-sama teman-teman dan sebagainya. Tapi pada dasarnya ya kita menilai monggo silakan aja sesuai dengan yang diyakini. Itu mungkin saya mohon saya tanya lagi, itu tanggal 19 itu sudah diputuskan oleh pemerintah itu yang untuk Muhammadiyah. Iya. Jadi untuk yang teman-teman dari Muhammadiyah tanggal 19. Yang itu, yang lainnya itu tanggal, tapi juga belum tentu itu, Pak. Cuma diperkirakan saja. Oh, ini berarti bisa tanggal 19 juga, bisa tanggal 20. Takbir aja ya? Iya. Oh, itu ya. Iya. Jadi belum pasti nih. Iya, belum pasti itu. Ya. Berarti jadi, keputusan sidang ilbas itu isbat apa namanya? Belum. Iya, belum. Nanti tanggal 19. Oh, baru keluar ya, keputusannya. Pada saat itu baru keluar, hari rajanya tanggal ini gitu. Tapi kita dari Ya. Jadi kita memberi podcast sesuatu yang belum pasti. Iya, kira-kira begitulah. Jadi apakah betul tanggal 21 belum
betul juga, bisa jadi Idul Fitrinya maksudnya, ya, Idul Fitrinya. bisa jadi tanggal 19 juga atau tanggal 19 sama. Maaf Pak Haji, kalau kita lihat dari kalender ya, kalender yang disusun oleh Bapak Derawi, itu kan yang merah itu kan tanggal 21 Idul Fitri, ya, Idul Fitri dan 22 kan gitu ya. Nah, logikanya adalah sehari sebelum Idul Fitri kan tanggal 20. Itu takbirannya. Sebenarnya kalau tanggal 20 itu cok happy-happy ya. 24 jam. Sekarang kita tunggu anugerah alam. Gimana alam nanti, alam seperti apa? Jadi orang pada waktu apa itu melakukan kegiatan melakukan apa ini sudah tanggalnya apa belum dan sebagainya itu juga sekali lagi bisa jadi tanggal 19, bisa jadi tanggal 20. Kita siap-siap saja mental kita, ya. dan kesiapan batin masing-masing. Ya, masyarakat supaya jadi apa itu? Ya itulah keadaannya Pak ya. bisa membingungkan juga. Ya, artinya seperti tadi saya katakan, kita memperdebatkan sesuatu yang belum pasti. Ya, bisa jadi seperti itu, kecuali yang di Muhammadiyah. Kalau dia pasti dia tanggal 19 Ya, takbirannya. 19 takbirannya. Berarti dia Idul Fitrinya tanggal 20. Kalau ini yang 21 itu takbirannya tanggal 20. Terus Idul Fitrinya tanggal 21. Yang kami pahami di Hindu itu kan sesuai kalender yang kita baca. Idul Fitri 21, takbirannya 20. Jadi Pak, penanggalan di dalam apa itu yang saya pahami dalam Islam itu dimulai semenjak terbenamnya matahari. Tapi kalau yang penanggalan biasa kan dimulai jam 1 malam. Ini. Ya, ada perbedaan. Iya, jadi ya. Di Bali mulai terbit matahari di timur. Ya. Oh gitu, pagi Pak ya. Ya, pagi. Sampai pagi lagi. Sampai pagi. Makanya puasa kita dari jam 6 pagi sampai keesokan jam. Iya, betul. Kalau kita ya itu tadi Sore ya. sore maghrib itu Pak sampai maghrib pagi. Ya inilah nikmat Bhinneka Tunggal Ika. Ya, perbedaan itu indah ya. Jangan menganggap perbedaan itu sesuatu yang bertentangan, tapi justru indah. Ada seperti bunga warna-warni bunga di taman gitu ya. Jadi kita semua wajib menyiapkan diri kita supaya semuanya berjalan dengan lancar, dengan Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita bersama-sama. Mohon Pak Dede Rudia statement penutup apa ya, karena ini agak nih, ada spesial nih hari raya Bersepitan ini. Imbauan pun singkat Pak. Baik kepada umat Sedharma yang akan merayakan hari suci penyucian Buana dan juga Buana Agung, Buana Alit. Mari kita songsong perayaan ini dengan kesadaran kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanah Ada Dharma Mangrua. Kemudian kita berupaya maksimal mungkin untuk melaksanakan nyatakan letuhin Buana Agung dan Buana Alit. Lakukan catur berada penyepian dengan maksimal, walaupun sesuai dengan jenjang. Anak-anak, remaja, orang dewasa, wanaprastin dan sannyasin memiliki tingkat yang berbeda supaya dapat melaksanakan dengan hasil yang maksimal. Dan kemudian tidak karena kita bakti kepada Tuhan dengan lingkungan kita yang berbeda-beda. Kalau toh taraweh itu akan terjadi pada hari tanggal 19 pas pada kita nyepi. Mari kita bersama-sama ulengan kayu suang-suang mana tetap catur berarti bisa berjalan dengan baik. Kemudian angayu bahagia lagi jika taraweh tanggal 20. Karena sementara kita umat Islam menentukan itu pada hari itu. Beda dengan kita, dengan di Hindu. Saya minta semuanya
berjalan dengan baik, dengan bagus, sehingga hikmah, makna, fungsi, dan nilai dari perayaan hari suci Nyepi dengan catur berasanya, termasuk dengan taraweh dan Idul Fitrinya, saudara-saudara kita dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kehidupan kita dalam rangka menyambut kehidupan sosial kemasyarakatan di hari Lembah Geni. Dilanjutkan dengan upacara secara bersama-sama dan Santi tingkat kecil sampai dengan tingkat nasional. Itu yang kami sampaikan. Semoga bisa kita rasakan nanti. Baik Pak Gede. Sekarang Pak Haji, mungkin ini karena kemungkinan itu takbiran itu tanggal 19 atau tanggal 10, 20 kan gitu. Kemudian pas tanggal 19 tuh saudara kita umat ini sedang melakukan menyelenggarakan Nyepi. Apa yang pesan yang terakhir yang bisa sampaikan supaya damai, mungkin dengan pecalang, desa adat dan sebagainya, gimana koordinasi? Terima kasih. Kami pada kesempatan ini mengimbau kepada umat Muslim di Bali yang kebetulan nanti pada Idul Fitri itu kemungkinan bersamaan dengan hari suci Nyepi, maka diminta kepada kepada umat Muslim supaya berpedoman kepada seruan yang sudah ada, dengan cara ke masjid, ke mushola, jalan kaki, tidak menyalakan lampu, tidak melakukan bunyi-bunyian dan sebagainya, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak desa adat atau calang atau mungkin kepolisian, supaya baik pelaksanaan Nyepi maupun pelaksanaan takbiran berjalan dengan lancar. Tidak ada halangan apapun, kita saling pengertian antara umat yang ada. Terima kasih Pak Haji. Demikian perbincangan kita. Semoga dalam menyambut hari raya suci, baik Nyepi maupun Idul Fitri, kita semua umat Hindu, kemudian umat Islam dan seluruh masyarakat yang di Bali bisa menyambutnya dengan gembira, dengan khusyuk, dan menebarkan kasih sayang yang baik, sehingga terjadi keharmonisan sebagaimana diajarkan oleh agama Hindu, itu harmonis dengan Tuhan, harmonis dengan sesama manusia, kemudian harmonis dengan lingkungan. Demikian perbincangan kita, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.